Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dolan, balik lagi di channel kami Keluarga Doyan Jalan. Nah, kali ini kita bakal cerita sedikit tentang pengalaman kita camping di Kota Sabang di Pulau Weh, masih di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemarin kita sudah survei beberapa tempat dan akhirnya kami memutuskan untuk menginap di Pantai Gapang. Pantai Gapang sendiri ini adalah pantai yang berada di kawasan Kampung Iboih. Jadi kalau kalian yang udah pernah ke Sabang pasti cukup kenal ya dengan daerah ini, karena ini adalah kawasan wisata utama dari Pulau Sabang itu sendiri. Dari Iboih ini kita bisa nyebrang ke Pulau Rubiah seperti yang ada di video sebelumnya. Kita udah sempat snorkeling di sana. Nah, jadi untuk di Pantai Gapang ini kita kegiatannya agak ringan sedikit lah ya, paling berenang-berenang aja. Nah, sebelum malam gelap kita udah mulai bongkar tenda dulu, siap-siapin tenda dulu. Jadi biasanya kalau proses bongkar tenda ini memerlukan waktu kurang lebihnya sekitar setengah jam ya. Oke, kita lagi siap-siapin nih sebelum gelap. Tenda atas sudah kebuka. Nah, kali ini kita pakai aneks atau tenda samping, karena kita lagi bawa Bunda. Oh iya, lapar ya Nando ya. Jadi ini buka awning dulu, abis itu si aneksnya itu disangkutin di tiang-tiang awningnya kayak gini. Tuh. Ini cukup besar ya, bisa muat. Ini karena kita pakai kasur, jadi kasurnya bisa muat 2 kayak gini. Kalau nggak pakai kasur mah bisa buat 4 orang nih dalamnya. Pintunya bisa dari sana, bisa dari depan juga gitu. Nah, ini area makan nanti belum diberesin. Nah, kita jadi buka tenda besok. Inilah pemandangan kita. Recommended banget ya tempatnya buat yang nanti mau mampir ke Sabang. Nah, di situ ada pendopo. Cuman kebetulan pendoponya itu listriknya nggak bisa, lampunya nggak ada. Jadinya tadi akhirnya untuk makan dan masak itu kita pindah ke depan tenda. Nah, pagi datang jangan lupa nyiapin kopi. Ini perlengkapan wajib yang harus dibawa Bang Nanda pokoknya. Jadi posisi kita nginep ini namanya Marlin Resort. Jadi kemarin kita tanya sama ownernya, kita ternyata bisa camping di sini dengan biaya 200.000. Kita udah dapet akses untuk ke kamar mandi, kemudian juga ada listrik juga boleh dipakai. Kemudian kalau misalnya kalian mau nginep juga bisa ya. Jadi biaya per malamnya sekitar 350.000 per kamarnya. Nah, ini bagi yang suka nanya ya, ini isi dalam dari tenda atas. Biasanya kami kalau berempat camping itu muat di atas bareng-bareng sama anak-anak. Tapi karena kali ini kita bawa Bunda, jadi saya dan Bunda tidurnya di aneks di bawah, kemudian anak-anak dan papahnya tidur di atas. Kemudian ini posisinya biasanya kita bikin di depan aneks itu untuk area makan. Jadi kalau misalnya kursinya kurang, kita bisa gelar tikar, kemudian bisa masak dan makan ngumpul di situ sambil ngeliatin view laut di depan kita kayak gini. Kalau pagi-pagi kayak gini biasanya kita siapin sarapan dulu sebelum kita lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya. Ini tempatnya recommended banget sih untuk kalian para camper van yang pengen di sini, karena luas banget areanya. Jadi bisa parkir beberapa mobil.
kalau yang punya rooftop tent kayak kita. Nah di sini tuh banyak banget kegiatannya yang bisa kalian lakuin, bisa kayak juga, mereka juga nyewain untuk scuba diving juga ada. Kemudian kalau untuk berenang juga safe banget karena pantainya nggak terlalu kenceng airnya ya, maksudnya gelombangnya. Nah ini posisi roof tent kita masih kebuka, kita mau nyesuaiin dulu sama tempatnya. Jadi sebenarnya bisa aja jalan mobil dengan kondisi gini. Nah itu dia sekian perjalanan dan camping kami di Pantai Gapang di Pulau Sabang. Nah setelah ini kita bakal lanjutin perjalanan menuju ke bagian selatan Aceh, yaitu ke daerah Takengon. Setelah kita sampai dan menyeberang ke kota Banda Aceh, kita akan melanjutkan perjalanan ke Takengon. Waktu tempuh dari Banda Aceh untuk menuju ke Takengon itu sekitar 7 jam. Nah, dalam perjalanan ini kita juga akan melewati beberapa kota di Aceh seperti ke Sigli dan juga Biren. Nah, nanti di Biren itu ada persimpangan untuk menuju ke kota Takengon. Kalau terus kita akan menuju melewati kota Lok Sumawe. Jalanan untuk menuju ke Takengon ini cukup berliku ya, tapi jalannya bagus karena memang Takengon ini adalah daerah dataran tinggi, jadi banyak sekali pegunungan, lembah, bukit yang akan kita laluin. Tapi Masya Allah pemandangannya luar biasa. Ini kayak Swissnya Indonesia lah ya. Jadi hutan-hutannya masih bagus. Kemudian gak jarang juga di samping kiri kanan kita temukan kebun-kebun kopi, karena seperti yang kita tahu salah satu kopi terbaik dari Indonesia itu adalah kopi dari Takengon atau kopi Gayo biasanya disebut. Suku yang mendiami daerah Takengon ini sendiri adalah Aceh Gayo. Mereka memiliki bahasa yang luar biasa berbeda dari bahasa Aceh ya, dan mereka menyebut diri mereka adalah orang Gayo. Nah di sini kita bisa lihat ya, udaranya sudah mulai dingin dan kami tiba di tempat camping kita itu sekitar pukul 7 malam. Jadi ini jalan masuknya untuk menuju ke camping ground. Kami memilih campsite Gayo, namanya Gayo Campsite. Nanti saya taruh di description box. Mereka punya Instagram. Kemudian saya menghubungi untuk mereservasi tempat itu melewati WhatsApp. Ini dia lokasi Gayo Campsite persis di tepi Danau Laut Tawar. Nah, untuk biaya camping di sini dikenakan charge 25.000 per orang. Kemudian kalau mau tambah listrik itu nambah jadi 20.000. Listrik di sini tuh maksudnya adalah colokannya ya. Tapi kalau kita punya colokan panjang nggak perlu nambah lagi. Nah, terus abis itu di sini juga mereka menyediakan kayak untuk api unggun, kemudian ada perlengkapan tenda juga. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian mau datang ke sini kemudian mau camping, mereka juga nyewain semua peralatan untuk kalian camping. Nah ini dia pemandangan yang kita dapat di Danau Laut Tawar. Kenapa sih namanya Danau Laut Tawar? Karena besarnya itu seperti laut, dan kalau kita lihat di pinggirnya ini dia memiliki riak-riak kecil kayak ombak di laut gitu, tapi airnya ini rasanya tawar karena memang ini adalah danau. Danau ini memiliki kedalaman maksimal itu 80 meter, tapi kalau misalnya yang di pinggir sini itu kita bisa banget berenang. Sayangnya sebelum perjalanan ke sini saya sempet jatuh, jadi kaki saya keseleo dan akhirnya saya nggak bisa ikut berenang bareng anak-anak. Kemudian sebelum kalian mau camping di sini ya, yang harus kalian persiapkan itu juga salah satunya adalah jaket dan sleeping bag yang tebal. Malam di sini itu cuacanya bisa sampai 16 derajat Celcius. Itu ya Allah, rasanya kemarin selimut yang kita bawa itu nggak cukup untuk menahan dingin dari daratan Gayo ini ya. Karena memang ini dataran tinggi, jadi cuacanya itu dingin banget kalau malam. Nah kalau pagi-pagi kayak gini kita bisa menikmati sunrise yang luar biasa dari Danau Laut Tawar ini.
Pokoknya kalau kalian mampir ke Aceh kayaknya wajib banget menjadi salah satu destinasi kalian kesini. Karena saya belum pernah sih nemuin danau dengan view seindah ini. Udahlah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, speechless. Kalian lihat sendiri apa yang akan kalian dapatkan di sini. Dan di sekitar danau ini itu juga kalian bisa dapatin kopi-kopi terbaik ya buat kalian pecinta kopi. Banyak banget warung kopi yang menjual kopi bubuk dari Tanah Gayo ini. Sepanjang jalan kebun kopi semua guys. Kopi lagi. Karena di Tanah Gayo ini merupakan dataran tinggi, jadi banyak sekali di pinggir-pinggir jalan ditanami oleh kebun-kebun kopi. Dan kopi dari Tanah Gayo ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi kalau kalian kesini wajib banget setelah camping di Danau Tawar untuk beli kopi bubuk dari Tanah Gayo ini. Dan jangan lupa di sepanjang jalan ini mereka juga banyak menjual buah lokal seperti terong Belanda dan alpukat. Oke, itu aja cerita dari kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.